Baik, kita sampai di segmen terakhir. Saya ingin dengar dari Mbak Asfi. Mbak Asfi, gimana cara kita tarik garis nih? Karena tadi kan Bu Retno juga sudah sempat sounding atau bilang paling tidak benar nih kampanye ini bisa saja kampanye, gitu ya, terselubung ya. Nah, tapi bagaimana menarik mana yang hak nih? Kalau memang ini sudah ada. Ya, pertama kan kita tidak bisa mengadili orientasi ya. Misalnya ada orang punya orientasi berhubungan seksual dengan anak-anak tapi dia tidak lakukan. Kan kita tidak bisa menghukum dia. Itu pertama dulu. Kemudian dan persoalannya kita harus membedakan orientasi dengan kejahatan seks. Tidak selamanya orang yang melakukan, misalnya begini, ada perkosaan kepada perempuan dari laki-laki, ada perkosaan kepada laki-laki dari laki-laki, tapi kita tidak melihat mengadili orientasinya, tapi mengadili perbuatannya yang memaksa itu kan, gitu. Nah kemudian sebetulnya hak asasi manusia itu tidak pernah membela orientasi, salah satu orientasi tertentu, tidak pernah mengkampanyekan aliran politik tertentu, agama atau keyakinan tertentu. Yang dipegang oleh hak asasi manusia tidak boleh ada diskriminasi. Jadi misalnya tidak bisa karena ketahuan nih dia orientasinya homoseksual, kemudian dia dibunuh, gitu ya, itu kan. Atau dia dilemparin, tidak boleh kos, itu yang dilarang oleh hak asasi manusia. Jadi menurut Anda orientasi seksual orang yang berbeda dari kodratnya itu bukan masalah? Anda tidak? Itu kalau mau itu bukan masalah hukum, itu kalau itu soal agama iya. Agama pasti punya persoalan dengan itu ya, dan itu silakan diselesaikan dengan pemuka agama. Atau misalnya di lingkup keluarga sosial. Ya itu harus, jadi gini, tidak semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan hukum, karena kalau nanti di ngaco. Jadi mana yang merupakan pelanggaran? Misalnya saya mau ambil contoh ya. Durhaka kepada orang tua itu kan perbuatan yang paling dibenci agama. Dan berdecak aja tuh sudah kepada orang tua itu sudah durhaka. Apakah hukum perlu dibuat untuk menghukum, mempidana orang yang berdecak kepada orang tua? Kan tidak. Tapi apakah itu jadi perbuatan yang benar? Kan tidak. Itu ada urusan pemuka agama. Tapi kan ketika berdecak, pendidikan. Mohon maaf nih Mbak Asfi, kalau ketika berdecak dengan orang tua kan itu urusannya pribadi, keluarga masih mana. Ini kalau konten ini kan bisa itu dia. Kalau konten lain lagi, makanya kita nggak bicara konten. Tadi kan saya bicara orientasi dulu nih, jadi pelan-pelan nih gitu ya. Misalnya ada Yogyakarta Principle yang mengatakan begini, kalau ada pemuka agama yang berpendapat bahwa orientasi berbeda atau LGBT itu adalah salah, ya itu hak dia, asalkan bisa diungkapkan dengan cara yang baik, bukan dengan bilang bunuh mereka gitu kan. Jadi ini adalah menurut saya ini HAM itu mau mencoba adil, semua boleh berpendapat gitu ya. Nanti itu asal dia tidak mengganggu orang lain dan dia diselesaikan dengan cara yang baik. Tapi lagi-lagi kalau soal anak kan berbeda. Meskipun menurut saya anak itu juga perlu dikasih tahu, misalnya begini, tidak selamanya yang kalau ada orang yang mendekati kamu, misalnya mengelus-ngelus bagian intim kamu itu ya, saya minta maaf, meskipun dia sama gendernya itu selalu aman kan tidak. Jadi di titik itu kan justru perlu diajari gitu. Pendidikan. Tapi memang kalau masalah gini, ini kan jadi masalah karena durasi ya. Gitu ya, karena kan ada hal-hal tertentu pendidikan yang nggak bisa disimplifikasi dengan hanya durasi 2 menit, 1 menit, nanti malah jadi menyimpang, malah jadi meleset gitu pesannya. Dan soal anak itu sangat berbeda, cara hak asasi manusia itu treatmentnya berbeda. Betul. Konten itu mengambil hak anak nggak Mbak Asfi? Hak asasi anak? Iya, kalau menurut saya itu memang pada akhirnya jadi tafsirnya bisa kemana-mana ya, bisa menafsirkan ada hubungan seksual, padahal kan anak-anak itu bukan porsinya melakukan hubungan seksual. Tadi saya katakan secara internasional kalau ada orang dewasa berhubungan seks dengan anak dan bilang anaknya suka, dia nggak didengar, konsennya itu bahkan nggak diperlukan karena anak bukan harusnya berhubungan seksual gitu. Bu Husnul punya suara soal itu. Yang mana nih yang terakhir? Ini untuk melihat ya. Enggak, jadi kalau menurut saya tetap, saya juga setuju bahwa tidak bisa kemudian dipidanakan, semua dipidanakan. Di sini tugas dari tokoh masyarakat, tokoh agama untuk pendekatannya pun juga bahasanya kan dengan hikmah, dengan bijaksana kayak gitu ya, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Supaya apa? Supaya bangunan kita di dalam membangun masyarakat yang beradab gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradabnya itu bisa terpenuhi, dan itu proses yang panjang dari kurikulum, dari konten media menjadi sekarang kan dengan daring, dengan kebebasan anak untuk itu ya, itu menjadi luar biasa. Terus dengan apa? Lagi-lagi sebagai orang yang beragama ya terus-menerus mendoakan kayak gitu jadi didoakan untuk supaya baik. Tapi negara, jadi perlindungan hukumnya terhadap masyarakat apa, Bu Retno?
Ya, pertama negara kan punya porsinya. Satu, dia membuat kebijakan peraturan bagaimana kemudian misalnya permainan game online juga dibatasi misalnya berdasarkan itu kan tugas negara. Lalu kalau ada konten-konten yang kemudian tidak sesuai dengan itu, kemudian negara lah yang juga akan melakukan pemblokiran, takedown dan lain-lain. Nah, tetapi kan tidak cukup negara, bahwa negara iya melakukan itu semua dan negara harus serta wajib. Namun kan pada level di mana para orang tua itu juga kan tidak terlepas bagaimana lingkungan keluarga juga harus menjadi tempat mendidik anak-anak pertama dan utama. Tapi pakem orang tua kan berbeda-beda, Bu Retno. Kenapa? Pakem orang tua kan berbeda-beda soal memberikan ruang digital itu kepada anak-anak. Nah, makanya harus ada aturan main. Jadi kalau ingin memberikan gadget kepada anak, berikan aturan main. Tadi soal berapa lamanya, kemudian ini HP dipinjamkan, bukan kemudian menjadi milikmu. Itu agar apa? Orang tua bisa melihat historinya, bisa melihat. Jadi ada perlindungan. Jadi ketika kita memberikan, jangan kemudian diserahkan begitu saja. Ini kan anak tuh belum dewasa, seperti tadi kata, anak berbeda dan anak belum dewasa gitu. Jadi dia tidak tahu resiko. Oleh karena itu, kita lah sebagai orang dewasa yang memberikan rambu-rambu itu. Jadi wajib ya menjaga anak untuk tadi menghindari kecanduan-kecanduan itu, yaitu kewajiban orang tua ketika eranya sudah begini, bukan dilepas. Studi tentang bagaimana media itu berperan penting dalam membentuk orang menjadi positif atau negatif sudah lama sekali. Jadi sekarang yang perlu kita ingatkan kepada seluruh pemirsa adalah hati-hati dengan game online. Banyak yang di situ mengajarkan cara membunuh, cara mencuri, juga lagu-lagu dan sebagainya. Jadi artinya bukan hanya berhenti pada persoalan yang tadi, tapi ada sesuatu konspirasi yang lebih luas yang ingin merusak anak-anak kita. Yang ujungnya terbukti sudah ada yang saling bunuh, sudah ada yang mohon maaf memperkosa dan sebagainya. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, mudah-mudahan malam ini bisa menjadi malam yang kemudian memulai Indonesia yang lebih cakap digital ke depannya. Baik, terima kasih Mbak Devi, itu menjadi penutup ya dari perbincangan kita. Memang tidak bisa memberikan solusi yang langsung harus dihukum atau tidak. Nah, ini masih panjang lagi PR dari Ibu Retno dan kawan-kawan juga tentunya. Karena tentu baru blokir 1 akan tumbuh banyak hal lagi. Masing-masing harus punya pertahanan. Terima kasih Ibu Retno, terima kasih Mbak Asfi, Ibu Husnul dan juga Mbak Devi. Kita ketemu lagi Jumat minggu depan. Sampai jumpa.